Bendungan Katulampa. Nah, ini bendungan Katulampa ya. Ini kalau airnya begini nih biasanya di di hulunya lagi hujan, di puncak hujan nih. Tapi memang ini udah masuk musim penghujan ya. Katulampa, dan kerennya itu ada view gunung Salak. Keren. Bendungan Katulampa. Ini jalur alternatif kalau saya ke puncak nih, suka lewat sini. Bendungan Katulampa. Ini view-nya keren ya. Dia pemandangan Gunung Salak. Tuh Gunung Salak. Sayang lagi tertutup kabut. Kalau tertutup awan. Biasanya kalau nggak tertutup awan kelihatan Gunung Salaknya kelihatan jelas. Bendungan Katulampa. Nah itu ada tanda itu ya, tanda merah. Itu tanda merah, kuning, biru itu ada kode ya. Setahu saya kalau hijau masih aman, masih zona aman ya. Tapi kalau udah zona kuning dan zona merah itu berarti kalau udah zona kuning atau zona merah itu berarti udah warning bahwasannya biasanya debit airnya tinggi kalau udah warna kuning dan merah. Itu biasa kalau udah warna kuning dan merah itu air kiriman dari sini, dari Sungai Ciliwung, debit airnya tinggi, kadang mengakibatkan banjir ya di hilir di Jakarta, di daerah Jakarta yang dilewati oleh sungai ini. Nah, Bendungan Katulampa dibangun pada zaman Belanda kalau nggak salah. Ini bendungan ini dibangun pada zaman Belanda ya. Jadi sebelum Indonesia merdeka, yang saya tahu ya, yang pernah saya baca, ini bendungan ini udah ada. Itu Bendungan Katulampa dengan view Gunung Salak. Ini peninggalan Belanda. Jadi kalau nggak salah yang pernah saya baca itu ini dibangun dan jadinya dibangunnya mungkin sebelum 1911 mungkin dibangunnya. Cuma yang saya tahu peresmian yang pernah saya baca ya, bukan yang saya tahu, yang pernah saya baca itu antara 1911 dan 1912. Sedangkan Indonesia merdeka 1945, berarti ini sebelum Indonesia merdeka. Ini udah dibuat oleh Belanda ya. Bendungan Katulampa. Nah ini Bendungan Katulampa. Ini dipecah jadi dua ya. Ada yang di sebelah sana, tapi ini yang besarnya di sini. Ini debit airnya masih normal ya, karena di itunya masih warna hijau, itu masih normal. Bendungan Katulampa yang dibangun pada tahun 1911. Tadi ada kok tulisannya di depan. View Gunung Salak. Nah ini pos pantau ya, dia pos pantau juga, pos pantau. Jadi kalau misalnya debit air di sini tinggi, biasanya langsung report melaporkan ke DKI. Yang saya tahu sih begitu ya.
melaporkan ke DKI bahwa biasanya air akan sampai dalam beberapa jam, 4 atau 5 jam kalau nggak salah. Bendungan Katulampa dibangun pada zaman Belanda. Ini kayaknya prasasti apa ya? Mungkin ini pas direnovasi mungkin ya. Mungkin. Ini prasastinya waktu zaman Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Mungkin ini kayak di renovasi mungkin ya. Nah, ini dibangunnya nih. Dibangun sejak 1911. Bendungan Katulampa. Jadi pos pantau banjir Ciliwung. Nah, ini bagian yang satunya ya. Kalau yang itu yang besar, ini yang kecil bendungannya. Bendungan Katulampa. Ini biar jalur alternatif ke Bogor sama ke Puncak. Kalau ke Bogor ke kanan itu udah ke arah Tajur. Kalau yang kiri bisa ke Puncak, ke Gadok, Ciawi. Itu ke arah Puncak belok kiri. Tapi cuma bisa dilalui motor ya, kendaraan roda 2. Kalau roda 4 nggak bisa. Katulampa, Bendungan Katulampa. Jadi awal mulanya bendungan ini berfungsi sebagai irigasi ya. Pas pada dibangun pada zaman Belanda itu fungsinya sebagai irigasi buat persawahan penduduk. Bendungan Katulampa ini terletak di nama daerahnya Katulampa ya. Ini di Bogor kota. Di Bogor kota. Bendungan Katulampa dibangun dari zaman Belanda tahun 1911. Berarti sebelum Indonesia merdeka ya. Karena Indonesia merdeka kan 1945. Dengan Katulampa. Ini juga kadang buat destinasi goes, para goeser biasanya. Goeser atau pemain sepeda itu suka kesini kalau Sabtu Minggu. Bendungan Katulampa, Bogor. Itu debit airnya masih sedang ya kalau segini, masih karena masih hijau, jadi masih kategori aman.